Indonesia dikenal sebagai salah satu negara kepulauan terbesar di dunia dengan jumlah pulau mencapai 17.000 pulau. Indonesia juga memiliki garis pantai terpanjang kedua di dunia setelah Kanada dan Norway, yaitu mencapai 54.720 km. Tak heran, Indonesia sangat kaya akan sumber daya lautnya. Jumlah pantai yang melimpah dan laut yang sangat luas menjadi daya tarik yang kuat bagi para wisatawan. Banyak turis asing berkunjung ke Indonesia untuk menikmati keindahan pantai dan dunia bawah lautnya. Sebut saja Bali, Raja Ampat, Labuan Bajo, Pulau Derawan, Pulau Karimun Jawa, dan masih banyak lagi. Namun, apakah keindahan itu sama dengan realita kondisi laut saat ini? Apakah laut kita masih indah dan layak untuk dinikmati? Laut sebagai tempat sampah raksasa. Itulah realita yang terjadi saat ini. Plastik, plastik, plastik. Dari mana mereka berasal? Apakah semua turis membuang sampah mereka ke laut? Tentu tidak. Faktanya, sampah itu dari kita semua. Bahkan kita yang tinggal dengan jarak beratus-ratus kilometer dari laut. Mulai dari tempat tinggal kita lah, perjalanan sampah plastik dimulai, menuju tempat tak terbatas, yang tidak bisa lagi dijamah manusia. Menurut Our World in Data, jumlah sampah plastik secara global adalah 275 juta ton per tahun. Kemudian memasuki daerah pesisir yang berjarak 50 km dari laut, jumlah sampah plastiknya mencapai 99,5 juta ton per tahun. Karena tidak dikelola dan diolah dengan benar, maka sampah-sampah tersebut semakin menumpuk di area pesisir sebesar 31,9 juta ton per tahun. Akhirnya, dengan bermacam-macam cara, sampah plastik masuk ke laut sebesar 8 juta ton per tahun. Sampah plastik berasal dari kehidupan manusia sehari-hari. Intinya, sampah plastik yang kita buang pasti ada yang mendarat di laut. Lalu, bagaimana rute perjalanan sampah plastik untuk menuju ke laut? Menurut Lembaga Swadaya Masyarakat Internasional Greenpeace United Kingdom, terdapat 3 cara yang menyebabkan sampah plastik berakhir di laut. Hal ini juga dibuktikan oleh beberapa penelitian-penelitian lainnya. Pertama, sampah plastik, sebut saja botol plastik, bungkus makanan, sedotan, yang tergeletak di jalan dapat tertiup oleh angin dan akhirnya memasuki saluran air atau parit. Kemudian menuju sungai, mengalir ke muara sungai, dan akhirnya memasuki laut. Kedua, melalui saluran pembuangan air di wastafel, tempat cuci piring, mesin cuci, dan kamar mandi. Tanpa disadari, masih banyak dari kita yang menggunakan sabun dan pasta gigi yang mengandung microbeads atau scrub, yaitu butiran-butiran kecil yang berasal dari plastik. Butiran-butiran tersebut juga sering disebut sebagai mikroplastik. Selain itu, serat pakaian yang berasal dari benang sintetis yang dicuci dengan mesin cuci ataupun dikucek juga dapat mengeluarkan serat-serat kecil, di mana serat-serat tersebut juga termasuk bagian dari mikroplastik. Para peneliti menyebutnya fiber. Mikroplastik tersebut akan tersiram dan mengalir di pipa pembuangan air hingga akhirnya menuju sungai dan berakhir di laut. Ketiga, melalui tempat pembuangan akhir atau TPA. Ternyata, TPA belum benar-benar menjadi tempat berakhirnya perjalanan sampah plastik. Hamparan sampah yang luas di TPA dapat terbang tertiup angin, menuju ke selokan, sungai, hingga berakhir di laut. Atau bisa juga langsung tertiup angin dan menuju ke laut. Semakin banyak plastik yang kita gunakan, berarti semakin banyak plastik juga yang terbuang. Dan tentunya, semakin banyak plastik yang berakhir di laut. Tidak hanya di laut Indonesia, dengan kekuatan gelombang, arus, dan angin laut, sampah plastik dapat hanyut ke seluruh laut di berbagai belahan dunia. Bahkan, ada tempat-tempat di dunia yang meski tidak dihuni oleh manusia, tetap dipenuhi oleh sampah plastik. Contohnya, Laut Pasifik atau yang sering disebut sebagai The Pacific Garbage Patch
dan Laut Arktik. Tak mengenal jarak dan tak mengenal kedalaman. Saat ini sampah plastik juga dapat ditemukan di Palung Mariana, yaitu palung paling dalam di dunia. Titik terdalam laut, di mana cahaya matahari pun tidak dapat menembusnya. Namun, plastik bisa menjamahnya. Jadi, selama ini, kita telah membuat dampak yang sangat besar. Dampak buruk yang mempengaruhi tempat di belahan dunia lain, kehidupan di belahan dunia lain, tempat yang kita bahkan tak pernah ke sana.